Salah satu makanan yang populer yang sampai sekarang masih menjadi pro kontra adalah telur. Apa sih yang terjadi kalau kamu makan 1 butir telur setiap hari? Simak setelah yang satu ini. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans. Apa sih yang akan terjadi di dalam tubuh kita atau apa yang kita alami kalau kita itu makan telur 1 butir setiap hari? Nah, tentunya di sini saya akan bahas dulu mengenai kandungan nutrisi dalam 1 butir telur ayam. Ukurannya yang ukuran besar nih, ya saya berikan yang ukuran besar. Jadi kurang lebih sekitar kalau kita timbang 60 gram. Kita mulai dari total kalorinya. Yang biasanya banyak orang tuh, berapa sih kalori dalam 1 butir telur itu? Apakah besar, kecil, sedang? Nah ini ya, saya berikan jawabannya di sini. 1 butir telur yang ukurannya 60 gram itu kalorinya 88 kalori. Mengandung protein 7,5 gram dan lemak total sekitar 6,7 gram. Nah, dalam 1 butir telur ini mengandung yang namanya lemak jenuh, yang mungkin selama ini dihindari atau ditakuti sama banyak orang. Kemudian juga ada kandungan lemak tak jenuh tunggal dan gandanya yang ternyata lebih tinggi dibanding lemak jenuhnya yang kita katakan selama ini sebagai lemak baik. Satu lagi nih yang biasanya ditakutin sama banyak orang, kolesterolnya. Wah, tinggi dok kolesterol dalam telur itu. Berapa sih tingginya? Kita ingin tahu. 187 mg ya, ternyata di dalam 1 butir telur ini. Apakah ini termasuk tinggi, rendah, atau sedang? Memang termasuk tinggi kalau kita bandingkan dengan makanan-makanan protein-protein hewani yang lain. Itu memang termasuk tinggi. Tapi apakah berbahaya? Nah, itu beda cerita. Nah, telur itu juga mengandung karbohidrat. Meskipun kecil sekali, yaitu sekitar 0,6 gram per butirnya. Itu ya, tapi tidak mengandung serat. Nah, kemudian apalagi dok? Apakah cuma mengandung protein, lemak, dan karbohidrat? Tidak. Telur itu juga mengandung yang namanya mikronutrisi. Bahkan mikronutrisinya itu banyak sekali telur itu. Mulai dari vitamin A, vitamin B2, vitamin B12, kemudian vitamin D, meskipun kecil, ada vitamin E, folat, ya, bagus sekali untuk ibu hamil. Nah, itu selama ini kan pakai suplemen folat. Kemudian zat besi, fosfor, selenium, kalsium, magnesium, kalium, sodium. Ini belum yang namanya nutrisi yang lebih kecil lagi ya, itu yang komponen bioaktifnya. Ini baru vitamin dan mineralnya. Jenis telur itu kan banyak. Selama ini telur itu yang paling baik yang mana dok? Kan kalau kita bicara mengenai telur ini yang tadi yang saya sebutkan ini kan telur ayam, tapi kan ada jenis-jenis telur yang lain. Bahkan telur ayam sendiri itu ada beberapa jenis sekarang, cukup banyak. Telur ayam negeri, telur ayam kampung, telur omega, dan juga telur organik. Mana yang lebih baik atau mana yang perlu kita pilih, mana yang perlu kita hindari? Nanti akan saya jawab. Kemudian jenis-jenis telur yang lain, ada telur bebek, ada telur puyuh, ada telur bitan, ada telur ikan. Well, semuanya ini bisa kalian konsumsi sebetulnya. Ya, nggak ada masalah mau makan telur apapun. Tapi asal pilih telur yang baik dan makan dengan cara yang tepat. Gimana caranya? Ya, jadi ketika saya berbicara mengenai telur, terutama telur ayam tadi ya, konteksnya kita pakai telur ayam dulu deh, karena ini yang paling universal, yang paling general, yang paling banyak kita miliki sekarang. Pertanyaannya gini, kenapa sih orang itu takut makan telur? Kenapa? Kalau kita bicarakan, kalau telur ini memang punya banyak sekali yang namanya nutrisi tadi. Kenapa orang itu takut makan telur? Yang pertama, tadi sudah saya sebutkan, karena orang beranggapan ini tinggi kolesterol. Tinggi kolesterol. Memang kalau kita kategorikan, kita bandingkan ya dengan protein-protein hewani yang lain, memang termasuk tinggi, meskipun juga ada protein hewani lain yang lebih tinggi ya, seafood dan lain-lain. But again, saya selalu katakan apa? Kolesterol di dalam makanan itu berbeda dengan serum kolesterol yang kita cek ketika kita cek darah. Jadi ketika kita lihat hasil lab kita, LDL kita, kemudian kolesterol total, itu kan selama ini yang menjadi warning, itu berbeda dengan kolesterol dari makanan. Nah, buat kalian yang ingin tahu lebih jelas, kenapa dok kok bisa beda? Bagaimana mekanismenya? Kenapa orang yang makan kolesterol itu tidak selalu meningkatkan kolesterolnya? Atau bahkan sebaliknya, orang yang takut makan kolesterol, tidak makan kolesterol, kolesterolnya juga bisa meningkat. Yang kedua, karena lemak jenuhnya.
Jadi berpikir, oh ini ada kandungan lemak jenuh nih, ini lemak jahat. Nah, buat yang masih berpikir bahwa lemak jenuh itu lemak jahat, kemudian orang takut makan telur karena apa? Karena alergi. Nah, ini beda cerita. Ya, mungkin kalau makan telur gatal-gatal, kalau makan telur mengalami masalah-masalah autoimun dan lain-lain itu. Nah, itu beda cerita ya. Kemudian jerawat atau bisul. Ini sampai sekarang juga masih menjadi suatu kepercayaan bahwa kalau makan telur ini bisa bikin jerawat, bisa bikin bisul dan lain-lain. Nah, itu juga. Kemudian juga tinggi fosfor, terutama biasanya ini diperhatikan pada pasien-pasien yang sudah mengalami gagal ginjal stadium lanjut. Jadi tidak bisa makan makanan yang tinggi fosfor, perlu hindari telur juga karena dianggap ini tinggi fosfor. Tidak akan saya bahas sekarang, mungkin next time akan saya bahas. Di sini saya ingin menyampaikan 5 fakta telur yang kalian perlu tahu. Ya, buat yang belum tahu tentunya. Nah, ternyata telur itu punya kandungan asam amino esensial yang hampir lengkap. Itu, jadi nilai biologisnya ini tinggi sekali nih. Kalau kita berbicara, selama ini kan orang mencari telur salah satunya adalah untuk mendapatkan sumber protein. Protein itu tidak semuanya sama. Protein hewani, protein nabati. Ini kalau kita mau bagi cara ini ya secara garis besar ya, nabati, hewani gitu. Nah, ternyata di protein hewani pun ini juga tidak semuanya sama. Yang membedakan apa? Adalah asam amino pembentuknya. Yang paling penting apa? Tentunya adalah asam amino esensial karena ini tidak bisa diproduksi oleh dalam tubuh kita sendiri. Perlu kita dapatkan dari luar. Dan telur adalah salah satu makanan ya yang punya asam amino esensial yang hampir lengkap. Bayangin nih, hampir lengkap itu ya. Yang kedua, ternyata protein ini setelah kita masuk di dalam tubuh kita itu kan akan dipecah dulu, ya kan? Dipecah oleh asam lambung kita menjadi asam amino. Kemudian akan diserap, kemudian setelah diserap baru digunakan. Ya, untuk apa? Untuk membentuk jaringan-jaringan tubuh kita. Kulit kita, kuku kita, rambut kita, semuanya itu terbentuk dari protein. Artinya apa? Ini bukan sekedar dari seberapa banyak protein yang kalian masukkan, tapi juga seberapa banyak yang bisa diserap, kemudian seberapa besar yang bisa digunakan. Nah, itulah yang kita sebut sebagai net protein utilization. Berapa besar protein yang dapat digunakan untuk diubah menjadi jaringan tubuh kita selain otot. Ya, jadi kalau kita ngomong protein ini bukan cuma otot, banyak sekali. Telur, faktanya ini punya net protein utilization yang terbaik setelah ASI. Ya, jadi yang terbaik dari semua makanan memang betul ASI. Tapi kan kalau kita udah dewasa, masa konsumsi ASI kan ya enggak ya. Jadi telur ini adalah yang nomor 2 terbaik dan selisihnya hanya 1% terpaut dari ASI. Telur itu punya net protein utilization itu 48%, sedangkan ASI 49%. Jadi selisihnya hanya 1%. Menarik sekali kan? Yang ketiga, telur itu juga mengandung kolin yang juga meningkatkan kesehatan otak. Nah, penting sekali kan, otak kita ini yang mengontrol semuanya itu dalam tubuh kita. Jadi kolin, kandungan yang spesifik tadi saya katakan ini biochemical yang terdapat dalam telur, ini juga bisa meningkatkan kesehatan otak ya, termasuk untuk orang-orang yang sudah mengalami penyakit-penyakit neurodegeneratif. Kemudian juga telur itu tidak meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah itu. Kenapa? Karena di dalam telur itu ada antidotnya. Tuh, yang suka main game tahu dong istilah antidot. Antidot itu penawarnya. Jadi meskipun telur itu mengandung kolesterol, tapi telur itu juga mengandung yang namanya lecithin, omega 3 dan juga kolin tadi. Nah, 3 hal ini yang akan mengcounter, yang menyebabkan kenapa telur itu tidak meningkatkan, salah satunya ya, alasannya adalah karena mengandung 3 hal ini, lecithin, omega 3 dan kolin. Itu sebabnya telur ini based on study, nanti studinya buat sobat sehat yang mau baca akan saya tuliskan di link description. Banyak sekali studi-studi sekarang yang menyatakan bahwa konsumsi telur ini tidak meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Ya, itu ya, jadi banyak sekali itu. Jadi meskipun dia mengandung kolesterol. Dan yang terakhir tentunya telur itu mengandung vitamin A aktif. Ya, vitamin A aktif atau yang kita sebut retinol. Berbeda dengan provitamin A yang terdapat di dalam tumbuh-tumbuhan, wortel, tomat, paprika dan lain-lain itu ya. Nah, jadi mengandung vitamin A aktif, kemudian lutein, zeaxanthin dan semuanya ini baik untuk kesehatan mata.
Itu. Sedangkan kalau kita dapatkan provitamin A di dalam tubuh kita itu perlu diubah dulu menjadi vitamin A dan biasanya konversinya kecil. Ketika kita berbicara mengenai telur, apakah semua orang boleh makan telur, Dok? Atau ada orang-orang yang tidak boleh makan telur? Sebaiknya menghindari telur. Ada jawabannya. Jadi memang telur ini bukan untuk semua orang ya. Jadi siapa aja, Dok, yang sebaiknya tidak makan telur? Oke, saya berikan 3 nih ya. 3 orang ya, 3 kelompok orang yang sebaiknya tidak makan telur. Yang pertama adalah orang yang mengalami alergi. Alergi ini berbeda dengan intoleransi ya. Jadi orang yang mengalami alergi atau intoleransi dengan telur ini memang sebaiknya tidak makan telur. Nah, saya akan sampaikan beberapa fakta ya mengenai alergi, tidak terlalu panjang, tenang aja. Jadi alergi itu berkaitan dengan protein. Makanya dia selalu berkaitan dengan yang namanya imunoglobulin. Kalau memang orang ini mengalami alergi, tentunya dalam arti berarti alergi ini berkaitan dengan imunoglobulinnya, itu jadi tes. Ya, jadi ada tesnya untuk orang-orang yang punya masalah alergi. Nah, intoleransi itu tidak berkaitan dengan imunoglobulin. Jadi ini berbeda. Ya, tadi saya katakan antara alergi dan intoleransi. Meskipun biasanya pengalaman saya, kebanyakan pasien yang punya alergi dengan telur itu justru bukan alergi dengan kuningnya, tapi justru alergi dengan bagian putihnya. Itu, kebanyakan seperti itu justru yang saya temukan ya dari hasil tesnya itu. Nah, jadi orang yang mengalami alergi intoleransi tentu perlu untuk menghindari, tapi jangan pakai feeling, jangan pakai insting, dites. Kemudian yang kedua, siapa yang sebaiknya tidak makan telur? Orang yang vegan tentunya ya. Karena apa? Vegan beda sama vegetarian. Kalau vegetarian masih boleh konsumsi telur, kalau vegan memang tidak konsumsi produk hewani sama sekali, termasuk telur. Yang ketiga adalah ya orang yang tidak suka telur. Itu beda cerita ya. Kalau memang nggak suka telur, bener-bener memang nggak suka rasanya, lihat itu fobia telur atau gimana, ya udah nggak harus makan telur ya. Kalian bisa cari sumber-sumber nutrisi yang lain yang bisa menggantikan yang ada yang di dalam telur. Gimana sih, Dok, cara memilih telur yang baik? Tadi kan saya udah sebutkan jenis telur itu macam-macam. Kalian bisa makan telur apapun ya, kecuali kalau yang memang dalam arti punya preference tertentu, boleh-boleh aja ya kita pilih telur yang mana. Tapi telur itu ya, untuk kita bisa memilih telur yang baik itu ada 3 syarat nih yang saya berikan. Yang pertama, pilih dari produsen yang jelas. Jadi, apakah kita harus beli telur di supermarket, Dok? Di swalayan yang mahal, di tempat-tempat yang mungkin yang mewah, yang megah dan lain-lain? Enggak kok, enggak. Kalau kalian bisa mendapatkan supplier yang baik, misalnya dari peternakan, kalian tinggal di daerah pedesaan, kalian mungkin tinggal di daerah pinggiran kota yang ada peternakannya dan lain-lain, kalian tahu produsennya yang jelas, bagaimana dia mengembangbiakkan ayam itu, boleh sekali. Ya, kalau ini ngomong telur ayam ya, itu boleh sekali kalian konsumsi dari produsen yang jelas. Itu yang pertama. Ya, kalau kita dapatkan di perkotaan, kita sulit mendapatkan dari peternakannya langsung, ya ini beda cerita. Ya. Nah, yang kedua adalah lihat tanggal kadaluarsanya. Ya, ini kalau kita udah beli di swalayan yang udah kemasan dan lain, lihat tanggal kadaluarsanya, ini penting. Kemudian yang ketiga adalah pilih telur. Ya, ini telur yang mana, Dok? Yang baik, yang organik. Yang organik, ini yang saya sarankan. Telur yang organik itu apa sih? Ya, pertama, bebas antibiotik. Kemudian yang kedua, cage free. Cage free itu apa? Beda dengan free range. Ya, cage free itu apa? Lepas kandang, benar-benar lepas kandang. Ini yang kita katakan yang dulu disebut telur ayam kampung. Meskipun sekarang telur ayam kampung banyak yang diternak, tapi konteks ayam kampung yang sebenarnya dulu ya, itu adalah yang lepas kandang, bisa makan apa saja. Jadi tidak dikurung gitu ayamnya, tapi dia bisa lari-lari cari makan sendiri, makan cacing, makan biji-bijian dan lain-lain, karena ayam itu omnivora juga ya. Dan tentunya juga salmonella free. Ini juga penting ya. Jadi kalau kalian memang beli yang kemasan, cari yang organik, yang punya ini ya, yang punya 3 requirement ini, 3 syarat ini. Bebas antibiotik, cage free, salmonella free. Nah, kemudian sekarang cara konsumsinya gimana? Nah, jadi sumbernya udah oke, dapetin telur yang oke. Cara konsumsinya gimana, Dok? Yang sehat, yang benar. Nah, ini ya saya berikan 5. Yang pertama adalah makan telur utuh.
Ya, sekali lagi, kalau tadi yang saya katakan punya kandungan nutrisi ini semua itu, justru kandungannya terdapat di kuningnya. Nah, bukan berarti kalian makan kuningnya aja, ya, makan telur utuh. Tuhan itu menciptakan telur itu seperti itu dengan suatu alasan. Kita perlu konsumsinya utuh, jangan dibagi-bagi, dibuang kuningnya, dimakan putihnya doang. Nggak seperti itu, ya. Kalau kita mau mendapatkan nutrisi yang optimal dari telur itu, kita mendapatkan manfaat kesehatan, itu kita makan utuh, yang pertama. Yang kedua, jangan digoreng. Nah, digoreng ini deep frying ya konteksnya ya, karena kalau kita bilang goreng ini beberapa orang mungkin tidak memahami goreng itu yang kayak gimana sih dok ya, meskipun harusnya paham ya. Tapi goreng yang saya maksud di sini adalah deep frying atau dipanaskan dengan suhu yang terlalu tinggi. Terlalu tinggi itu berapa? Terlalu tinggi itu adalah maksimal 175 derajat Celcius. Itu meskipun ini juga tergantung dari ini ya alat yang digunakan, tapi yang saya sarankan secara umum tidak lebih dari 175 derajat Celcius. Yang ketiga, kalau mau menggunakan minyak boleh dok, boleh ya, tapi jangan deep frying tadi itu yang saya katakan, dan gunakan minyak yang unrefined. Nah, sekarang kalau kita bicara mengenai minyak ini kan banyak sekali jenisnya. Ya, kita dapatkan di minimarket, supermarket, dan lain-lain, marketplace, dan lain-lain. Cari minyak yang tanpa melalui proses bleaching, deodorizing, ya, degumming, dan lain-lain tadi. Nah, ketika minyak itu melalui proses yang panjang, yang kita katakan sebagai refined oil, ya, yang pabrikan, yang dalam arti ini ya, melalui proses yang panjang tadi, bleaching dan lain-lain itu tadi, deodorizing dan lain-lain. Nah, itulah yang dikatakan minyak yang refined. Nah, kemudian minyak yang unrefined seperti apa? Contoh, kita katakan extra virgin olive oil, virgin coconut oil, gitu ya. Karena kalau kita bilang minyak kelapa itu juga ada yang refined, ada yang dia yang virgin. Itu pilih itu untuk memasak. Tidak perlu terlalu banyak ya, gunakan sedikit aja secukupnya. Kemudian yang keempat, kombinasikan dengan nutrisi yang lain. Tentunya ini juga penting ya. Bukan cuma makan telur sepanjang hari gitu, tapi kita juga perlu kombinasikan dengan nutrisi-nutrisi lain yang penting seperti serat, kemudian sumber protein yang lain, kemudian juga sumber lemak yang lain, itu juga perlu kita dapatkan ya. Kombinasi itu penting. Yang kelima adalah pilih bumbu rempah yang natural ya. Jadi jangan gunakan saus-saus kemasan buat masak telur. Kan Indonesia ini kaya dengan rempah-rempah, jahe, ketumbar, kunyit, bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Nah, itulah yang kita gunakan untuk masak. Kita kreatif boleh ya, kita dalam arti punya selera makan yang berbeda boleh, tapi gunakan bumbu-bumbu yang rempah yang natural. Itu yang saya sarankan ya. Nah, jadi kesimpulannya gimana dok? Ya, apa yang terjadi kalau kita makan telur tiap hari? Ini yang terjadi kalau kamu makan telur tiap hari. Yang pertama, kamu akan punya konsentrasi dan fokus yang baik, karena telur itu mendukung fungsi kognitif otak. Bahkan untuk orang-orang yang sudah punya masalah neurodegeneratif yang tadi saya sampaikan. Yang kedua, kamu akan punya jantung dan pembuluh darah yang sehat. Ingat, sesehat apa kita tergantung juga paling besar kontribusinya dari pembuluh darah kita dan jantung kita yang memompa darah juga itu. Yang ketiga, kamu juga akan punya kulit yang glowing. Ingat tadi ya, nutrisinya itu banyak sekali dan itu juga berkontribusi terhadap kesehatan kulit kita, termasuk vitamin A tadi. Kemudian yang keempat, punya mata yang sehat. Tadi ada kandungan lutein, zeaxanthin, itu juga mendukung kesehatan mata juga. Ya, terutama untuk orang-orang yang mungkin sudah punya masalah-masalah udah lansia dan lain-lain, katarak, itu juga sangat bagus. Dan yang kelima adalah tentunya punya daya tahan tubuh yang baik, menjaga imunitas kita. Ya, untuk orang-orang yang mungkin sering sakit, dikit-dikit pilek, dikit-dikit flu, dikit-dikit infeksi, virus, dan lain-lain. Nah, telur ini juga bisa memberikan daya tahan tubuh yang baik. Ya, nah jadi itu semuanya adalah yang bisa kamu dapatkan, bukan cuma ini, tapi ini yang 5 yang saya sebutkan yang paling besar yang bisa kita dapatkan manfaat ketika kita makan 1 butir telur aja tiap hari. Tapi bukan berarti nggak boleh makan lebih ya, boleh aja makan lebih. Yang penting kita tahu kebutuhan kita dan kondisi kesehatan. Semoga video ini bisa bermanfaat dan stay fit and stay healthy.